Saya tonton videonya Syekh Ali Jabir ya. Di situ yang aku lihat adalah videonya Syekh Ali Jabir tentang amalan pelunas hutang, karena aku punya hutang 18 juta di bank, dan akhirnya aku tonton videonya Syekh Ali Jabir. Katanya Syekh Ali Jabir, kalau untuk melunasi hutang silakan amalkan amalan ini, yaitu dekatin Allah, sholat tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan sore, sedekah subuh, dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban dari sedekah subuh ya, hutang lunas, dan bisa beli rumah katanya. Dan juga beliau tuh mengamalkan sholawat. Ini kisah nyata ya. Beliau tuh punya hutang di bank 18 juta ya. Karena beliau itu nonton di YouTube mencari amalan pelunas hutang, ternyata yang beliau ketemukan adalah videonya almarhum Syekh Ali Jabir ya. Di situ beliau nonton videonya Syekh Ali Jabir tentang amalan pelunas hutang, dan situ Syekh Ali Jabir menerangkan tentang amalan pelunas hutang, yaitu dengan cara sholat ya, sholat 5 waktu tepat waktu, terus amalan sunnah sholat yang lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang penting pokoknya itu hidupkan ibadah yang sholat sunnah ya, sholat fardu itu harus diusahakan untuk ditepati waktu, seperti sholat 5 waktu. Yang penting sholat aja diperbaiki ya, sholatnya itu dibenerin, pokoknya sholat, intinya sholat ya. Terus zikir pagi, zikir sore gitu. Terus sedekah subuh, akan disempurnakan amalan itu dengan sedekah subuh, dan jangan lupa perbanyak untuk istighfar dan sholawat. Nah, makanya di sini Mbak Ainah ini mengamalkan amalannya dari almarhum Syekh Ali Jabir, dan ternyata amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir ini diamalkan oleh Mbak Ainah ini. Ternyata atas izin Allah, kisah nyata ini, Mbak Ainah ini bisa lunas hutang 18 juta, dan 4 bulan kemudian Mbak Ainah ini bisa membeli rumah secara cash ya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni kisah sedekah subuh ya, keajaiban dari sedekah subuh, lunas hutang, dan plus bisa beli rumah secara cash. Assalamualaikum Mbak Vina. Aku mau testimoni yang kedua ya, tentang testimoni sedekah subuh bisa membeli rumah. Ini kelanjutan dari testimoni yang awalnya itu Mbak. Awalnya kan aku punya hutang 18 juta. Akhirnya aku nonton videonya almarhum Syekh Ali Jabir, sehingga saya bisa ngamalin amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, bisa lunas hutang 18 juta. Dan yang sekarang ini saya bisa membeli rumah secara cash ya, berkat amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Karena saya tuh seneng banget ya dengan almarhum Syekh Ali Jabir. Almarhum Syekh Ali Jabir itu termasuk ulama favorit saya Mbak Vin. Jadi ceramahnya dari almarhum Syekh Ali Jabir itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat, bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi ceramahnya Syekh Ali Jabir itu bilang bahwasanya barang siapa itu berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan dari 100 tahun dari api neraka. Nah, di situ aku mulai terapin ilmu amalan dari Syekh Ali Jabir. Yang pertama itu kan aku pengen lunas hutang 18 juta itu dengan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu dengan cara perbaiki sholat tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu, terus hidupkan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, terus sedekah subuh ya, jangan lupa sedekah subuh, sempurnakan dengan sedekah subuh, terus zikir pagi, zikir petang ya, seperti istighfar, sholawat, dan ditambah lagi Mbak, karena aku ingin memantaskan diri ya. Yang dulu aja aku pengen lunas hutang 18 juta ya, hanya dengan cara sedekah subuh gitu ya, dari amalan almarhum Syekh Ali Jabir. Ternyata Allah benar bantu aku untuk melunasi hutang aku 18 juta di bank, dan sekarang aku ingin memantaskan diri pada Allah, karena aku
cukup besar ya hajatku ya, aku pengen punya rumah, dan akhirnya aku tambahin amalan itu. Jadi aku nonton lagi ceramahnya dari Syekh Ali Jabir itu, aku terapin ilmunya Syekh Ali Jabir yang bermanfaat itu, yaitu dengan cara berpuasa. Jadi aku puasa Senin Kamis Mbak, amalannya aku tambahin dari sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha, sholat tahajud, dzikir pagi, dzikir petang, istighfar, sholawat itu. Terus aku sempurnakan dengan sedekah subuh, dan aku tambahin dengan puasa, yaitu puasa Senin Kamis. Jadi awalnya gini Mbak, aku kan jemput anakku kan ngaji di perumahan gitu, ngaji kayak di perumnas gitu ya. Nah aku tuh gini sambil jemput anakku ngaji, terus aku lihat-lihat perumahan perumnas itu, ya Allah enaknya ya kalau punya perumahan perumnas kayak gini. Aku sambil nungguin anakku ngaji, karena anakku pas ngaji itu belum pulang Mbak. Aku ngebatin, ya Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, aku berdoa sama Allah, ya Allah enak ya mungkin kalau punya rumah sendiri, rumah perumahan kayak gini, perumnas gini gitu kan. Aku ngamalin amalan dari Almarhum Syekh Ali Jabir ya, ternyata di situ aku amalin seperti sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha, sholat tahajud, dzikir pagi, dzikir petang, istighfar, sholawat, sempurnakan dengan sedekah subuh, katanya Syekh Ali Jabir. Terus aku puasa seperti yang disarankan oleh Syekh Ali Jabir, aku puasa Senin dan Kamis yang aku ambil Mbak. Di situ aku menerapkan amalan dari Syekh Ali Jabir, dan ternyata di situ aku dan suami itu nyari-nyari info tentang perumahan di Perumnas itu. Ternyata aku kan hidupnya di sekitar kabupaten ya Mbak. Kalau di kabupaten itu kan mahal, rumah perumahan Perumnas itu sekitar 300 juta atau 600 jutaan. Nah, siapa yang mampu kalau beli harga rumah seharga 300 juta atau 600 juta? 300 juta dan 600 juta itu kan banyak gitu. Sedangkan aku hanya seorang pegawai laundry, suami hanya pekerja proyek gitu. Dan ternyata di situ suamiku tuh nyari info di temennya ya, ternyata kata temennya ada perumahan yang dijual, katanya sekitar 80 juta. Kan kaget, aku dan suami itu kaget, kok perumahan di kabupaten tuh murah gitu, cuma 80 juta, padahal biasanya itu kalau perumahan perumnas yang bagus seperti ini sekitar 300 juta atau 600 juta. Tapi sama teman suamiku tuh dikasih harga 80 juta. Terus tanyalah suamiku ke sana, aku dan suami ke sana nyari info ya. Ternyata katanya teman suamiku itu rumah itu adalah rumah si pemilik tukang yang bikin perumahan perumnas itu. Nah, karena si pemilik perumnas itu nggak punya uang untuk bayar si tukang itu, akhirnya si Pak tukang itu dikasih satu rumah oleh si pemilik perumnas itu Mbak Vina. Jadi karena bapak tukangnya itu pengen pindah rumah, jadi rumahnya itu dijual dengan harga 80 juta. Biasanya harga rumah perumnas itu kan 300 sampai 600 jutaan ya. Tapi kan kita lihat kondisi rumahnya, setahu saya kalau minimnya tuh 140 sampai 160 jutaan, itu pun kebanyakan dengan cara kredit ya, dalam masa tenggang waktu tuh 15 sampai 20 tahun. Dan sedangkan ini aku ya cuma ngasih DP aja dulu kepada bapak tukangnya itu, terus aku minta waktu sama pak tukangnya itu sekitar 2 bulan ya, dengan harga 80 juta itu Mbak Vina. Ternyata si bapak tukangnya ini mau dikasih waktu 2 bulan, dan alhamdulillah berkat amalan dari Syekh Ali Jabir itu seperti sholat tepat waktu, terus dzikir pagi, dzikir petang, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain, sedekah subuh, dan aku tambahin dengan istighfar dan sholawat. Terus aku tambahin dengan puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah berkat amalan itu aku bisa beli rumah 80 juta. Dan si bapaknya tuh mau aku mintain masa tenggang 2 bulan. Ternyata nggak sampai 2 bulan, atas izin Allah udah melunasi hutang rumah itu Mbak Vina. Subhanallah, alhamdulillah, ternyata Allah ngabulin doa-doaku yang aku pengen punya perumnas tanpa harus dengan uang 300 atau 600 juta. Hanya dengan 80 juta aku sudah punya uang, aku sudah punya rumah perumnas, dan itu aku DP-in dari hasil tabungan aku Mbak Vina. Alhamdulillah. Cukup segini saja Mbak, testimoni dari saya sedekah subuh bisa beli rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak atas kiriman testimoni keajaiban sedekah subuh bisa membeli rumah. Subhanallah ya teman-teman, di sini beliau itu amalin dari amalan Syekh Ali Jabir, yakni dengan sholat tepat waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah, duha, dzikir pagi, dzikir petang seperti istighfar, sholawat ya, kebersolawat ya, sempurnakan dengan sedekah subuh. Terus
seperti ibadah puasa-puasa sunnah ya. Beliau tuh ambil puasa Senin Kamis, seperti sedekah subuhnya ditambahin ya. Kalau biasanya sedekah subuh 15.000, jadi ditambahin ya teman-teman untuk memantaskan diri pada Allah, karena hajat kita tuh kan semakin besar. Biasanya sedekah subuh 15.000 ya ditambahin jadi 20, 25 atau 30.000 ya. Pantaskan diri pada Allah ya, karena kita tuh harus berkorban, karena kita tuh butuh sama Allah, karena Allah tuh maha besar. Allah selalu ngasih, lagi-lagi ngasih apa yang kita inginkan ya. Kita tuh minta rezeki sama Allah, karena rezeki itu adalah milik Allah. Yang sempurnakan semuanya itu ibadah kita pada Allah ya, karena Allah itu maha kaya, Allah tuh maha benar ya, Allah tuh maha adil, Allah tuh tahu apa yang kita inginkan. Jadi kita gantungkan permintaan kita pada Allah, kalau bahwasanya kita tuh tahu kalau Allah tuh lah yang menolong kita ya. Kita tuh gak perlu minta sama selain Allah, kita gantungin diri pada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, pokoknya Allah, Allah dan Allah ya. Kita sholat tepat waktu ya, pokoknya kita jalani aja perintah Allah ya. Pokoknya kita laksanakan perintah Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Kita geber sholawat ya, sholawat dan sholawat ya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah nyata itu tadi, amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, bisa kita terapkan ya. Karena kalau seperti yang disarankan oleh almarhum Syekh Ali Jabir itu tadi, kalau kita sholat tepat waktu, hidupkan seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dzikir pagi, dzikir sore, istighfar, sholawat dan sholawat ya. Terus kita sempurnakan dengan sedekah subuh, kita puasa. Intinya di sini adalah dekatin Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Insya Allah akan membawa berkah buat kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.